Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqah. Tidaklah kamu mengetahui sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqah, dan mengambil sedekah. Fayaqbilus sadaqah kama akhadha Rasul alaihi salatu wassalamu minhum. Wa ruwiya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lamma nazalat hadhil ayah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ketika turun ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal sebesar biti zarrah, kecil sekali, khairan yarah, maka kebaikannya akan diperlihatkan oleh Allah. Walaupun sampean ki ngamal apik sak cilik-cilike ngamal lah, piro wae sampean ngamal, wi tetep gak mungkin lepas begitu, tidak dibalas oleh Allah, tidak mungkin. Pasti diberikan balasan oleh Allah. Walau kesempatan di dunia itu sampean ngamal seakeh-akeh ngamal, walaupun kecil, jangan dipandang kecil, sebisa kita. Ya Rabb hadza qalil fi haqqi ummati. Maka ketika turun ayat ini, ya kan? Maka ketika turun ayat ini qultu ya Rabb hadza qalil, maka saya mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, ini sedikit, fi haqqi ummati, untuk umatku. Qala Allah azza wa jalla. Nabi itu risau kepada ini umat. Kalau ngamal kebaikan cuma nanti dinampakkan saja itu kayak cilik. Piye carane njaluk meneh kali Gusti Allah ben dikei sing luwih akeh. Lalu Allah berfirman, in kalalta hadza faltakun hasanah wahidah bi hasanatain. Maka kalau kamu anggap ini sedikit, satu kebaikan, balas kebaikan itu dianggap sedikit, maka aku akan berikan satu kebaikan, aku balas dengan dua kebaikan. Sehingga turun ayat ulaika yu'tauna ujurahum marrataini bima sabaru. Mereka itu akan diberikan oleh Allah ganjaran dua kali lipat disebabkan kesabarannya. Maka Nabi pun masih meminta kepada Allah, ya Rabb hadza qalil fi haqqi ummati. Ini untuk umatku sedikit ini, ya Allah. Maka Allah berfirman, falyakun bihasanatin wahidatin asyru amthalia. Kalau begitu aku akan gaji umatmu, aku akan balas umatmu satu kebaikan dengan 10 kebaikan balasan. Mang ja'a bil hasanati falahu asyru amthalia. Turun ayat ini diunggah terus, barang siapa beramal satu kebaikan, Allah akan balas 10 kebaikan. Nabi sing njaluk melih kali Gusti Allah, qultu ya Rabb hadza aidan qalil fi haqqi ummati. Ya Tuhanku, ini sedikit bagi umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyakun bihasanatin wahidatin sab'imi'atin. Satu amal kebaikan umatmu wahai Muhammad, aku kasih ganti dengan 700 kali lipat ganda. Sehingga turun ayat, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, yang mengeluarkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulir itu 100. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah zat yang maha luas, zat yang maha mengetahui. Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Rabb wahai Tuhanku, zid li ummati. Niki jadi jaluk ke meneh kali Gusti Allah. Masya Allah, Kanjeng Nabi ku iso entuke mikir ke umatnya niku tenan. Piye amal umatnya itu betul-betul mendapat balasan yang besar di sisi Allah, dijaluke terus. Dari siji entuk siji dijaluke siji, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Dari 10 menjadi berapa tadi? 700. Terus dijaluke oleh kali Gusti Allah. Ya Rabb zid li ummati, wahai Tuhanku, tambahkanlah pahala yang besar untuk umatku. Lalu turunlah ayat, mang dalladzi yuqridullahu qardan hasanan
fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa menghutangkan hartanya untuk Allah dengan hutangan yang baik, fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan lipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Masya Allah. Jadi kalau orang sedekah itu Allah yang tahu mau dibalas berapa, kita tidak tahu. Kemudian ya Rabb zid li ummati, wahai Tuhanku tambahkanlah untuk umatku. Jadi dijalukke melih kali Gusti Allah. Fanazalat hadhil ayah, kemudian turun ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya pahala yang tanpa batas itu bagi orang yang memiliki sifat sabar. Faqad jaa fil ahbar, telah datang di dalam sebuah kabar, man tasaddaqa bitamratin, barang siapa bersedekah dengan satu tamr, satu butir kurma, yajid thawabaha yaumal qiyamah mithla jabalin fi mizanihi, maka besok di akhirat Allah akan berikan ganjaran pahala satu butir kurma tadi dengan balasan mithla jabalin, seperti satu gunung. Satu butir kurma di akhirat dibalas oleh Allah satu gunung. Kira-kira kalau 10 butir berapa ya? Masya Allah. Kalau misalkan Indonesia gak ada kurma beras, satu beras 10, satu gunung. Nah sekilo piro? Kalau 10 kilo kiro ya. Coba kalau 100 kilo berapa itu? Mas, mumpung jihono sing trimo. Suatu saat wong iki sugih kabeh. Sampeyan golek wong sing disedekahi gak ono. Sekarang masih banyak pesantren-pesantren butuhkan sedekah, masjid-masjid butuhkan bantuan, masih banyak. Suatu saat wong niku dikasih kecukupan oleh Allah. Sampeyan golek wong arep disedekahi gak ono. Ya. Mula saiki sing pun gadah-gadah ini ndang rek sedekah. Sadurunge sampean golek arep wong sing dikai gak gelem. Sampean kok ada masanya itu nanti, Pak. Kula niki saestu niki kita. Ya. Saiki misalnya ono kiai-kiai ustaz-ustaz sing gak duwe-duwe terus do petengkuan. Suatu saat mereka duwe ya. Sehingga sampean golek ustaz-ustaz sedekah ini gak entuk sampean. Wis sudah cukup diri-diri. Kalau ada saat ini kok kita dipakai oleh Allah untuk para kiai, para ustadz nih, yo junggremo, rekoso, cedak karo kiai rekoso, diseneni terus, dikoni terus, gak ngerti ganjaran, wong nak gak ngaji tenanan nak ngono ya, mulai nak ngaji yang tenanan ya, insyaallah ya, ada waktu nih sampeyan, ada harta nih sampeyan, ada fikir sampeyan, wis dibutuhke para ulama kanggo agama. Wis satu kesyukuran sing besar sekali itu, ya kan? Kalau tekan ke boleh nih ya, siapapun sampean yang pernah waktunya diminta oleh para ulama, hartanya diminta oleh para ulama, fikirnya pernah diminta oleh itu satu kesyukuran. Seandainya besok di akhirat kamu tahu itu, kamu akan meminta jauh lebih besar daripada itu, ya kan? Sebab apa? Dikanggo mikirke agama. Ini ngono sing do ngedoh malah wedi ya kan, orang-orang nak bakal sampean cedek karo para ulama ora bakal entek, justru tambah kakeh ya. Namun do wedi nggih. Nah niki kula kandhani niki aja wedi ya kan, ora ana entek ya kan, ora entek malah tambah akeh. Ngandel lho wis takon sing wis ngalami. Ning ana wong sing wedi ya kan, aja wedi digunakake. Sebab sing paling ngerti menggunakan uang, menggunakan harta itu para ulama. Sampeyan kula kandhani. Orang yang paling paham memakai harta benda di dunia ini para ulama. Mereka tahu harus dibuat apa, harus dikemanakan. Itu yang paling ngerti ulama. Sampeyan kudu ngerti. Kayak Kanjeng Nabi itu orang yang paling tahu harus bagaimana sahabat. Pernah ada satu sahabat itu ngeritik Kanjeng Nabi. Pernah Kanjeng Nabi dikritik ketika membagi harta ghanimah. Wah Muhammad gak adil.
ngene kok ngene iki kudune tasarrufe ngene iki kudu bagiane ngene ngatur. Akhirnya apa? Dalam satu riwayat itu dia mati dalam keadaan kafir. Berani mengkritik Rasulullah. Siapa yang paling adil melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau umat itu berani mengkritik para ulama enggak benar gini, lalu kira-kira sampean lebih paham daripada ulama. Ya kan? Dari pahami gitu ya. Iki yang ilmu ati kudu ditanam gitu nah. Kemudian sampai mana tadi? Sampai mana? I'lam anna fis shadaqati sab'u khisal. Ya niki. Pokoknya ini kalau serembang saat durung Ramadan ya kan. Ketahuilah sesungguhnya di dalam sedekah itu ada 7 keadaan. Pertama, anna sedekata tafaqut raqabatak. Sesungguhnya sedekah itu menghilangkan kesusahan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilin apa? Nabi sallallahu dawuh. Inna sedekata sesungguhnya sedekah la tadfa'u bisa menghindarkan sab'ina baban minal bala. 70 pintu bencana. Sedekah itu menghindarkan 70 pintu bencana. Yang kedua, annaha tabibu. Sesungguhnya sedekah itu obat. Pun didalile qala Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu dawuh, dawu maradakum bis sedekah. Dawu maradakum bis sedekah. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Kalau kita pengen terhindar dari musibah, dari malapetaka, sedekah. Sampai wong alim-alim biyen niku, wong soleh-soleh biyen niku, nek arep mlaku ngoten niku sedekah rin. Saiki adek arep mlaku dolan safar Surabaya, Semarang, pokoknya ajeng mlaku. Mau melakukan perjalanan itu minimal sedekah. Karena sedekah itu menghindarkan 70 keburukan. Misalnya ya awake dhewe muacet, iki keburukan ndak? Keburukan. Terus awake dhewe golek pom bensin padahal garek wis mentek, gak entuk-entuk. Itu masalah ndak? Masalah. Kemudian awake dhewe mlaku diserempet wong, gak nyerempet wong, diserempet wong. Masalah tidak? Masalah. Ya kan? Terus kemudian awake dhewe arep pipis, tapi gak ono toilet. Golek wangel. Macet nang wis bingung. Masalah atau tidak? Masalah. Terus awake dhewe iki arep ngejar salat, ternyata gak iso. Masalah tidak? Masalah. Di perjalanan itu banyak masalah. Mula sebaiknya nak sadurunge mlaku nak iso, sedekah sak pawe, sak isoe. Nanti insyaallah dimudahkan oleh Allah. Kata awake dhewe golek parkir, kuwi gak entuk. Rumah makan sana. Oke, seret, mantep. Parkir tidak dapat. Masalah atau tidak? Padahal wis ngeleh. Ini betul. Permasalahan di perjalanan itu sangat banyak sekali. Maka idealnya saat durunge mlaku nek iso minimal sedekah pira wae. Nanti insyaallah dalam perjalanan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribu-ribu masalah di perjalanan. Sedangkan janji Nabi tadi bahwa sedekah la tadfa'u sab'ina baban minal bala'. Bahwa sedekah itu menutup daripada pintu 70 keburukan. Insyaallah ya. Mlaku teng pundi Jakarta sedekah sik apa wae. Insyaallah perjalanan dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awake dhewe menawi sakit niku obat pertama niku sedekah. Sedekah nggih. Sedekah. Obat pertama itu sedekah. Sedekah dulu. Sampai tiang biyen wonten sakit niku sedekah. Si sakit sedekah boleh. Si sakit sedekah boleh. Sampai sedekah itu barokah iso sampai menyembuhkan penyakit betul. Sampeyan pun pernah ngrasakno loros mari sangka lara barokah sedekah. Mun napa tadi? Sebab belum pernah mempraktekkan. Gimana mau mengalami? Coba dipraktekkan. Sakit sedekah, sakit sedekah, sakit sedekah, sakit sedekah, sakit sedekah. Maka insya Allah sampai pada tahap kita akan sembuh dengan sedekah. Lah kenapa kita tidak pernah merasakan? Karena tidak pernah mencoba itu. Kita sakit ke dokter, belum sembuh tuh, ke dokter, belum sembuh tuh, ke dokter, belum sembuh tuh, ke dokter, sampai golek iso mari sang ke dokter.
Padahal sebenarnya juga ada penyembuhan di balik sedekah, cuman belum pernah dipraktekkan. Sedaya niatnya praktek insyaallah nggih. Coba. Misalnya anaknya awake loro atau sakit perut, coba nanti sedekah. Diniati kanggo anake. Gung mari sedekahne. Diniati kanggo anake. Gung mari sedekahne. Diniati kanggo anake. Lah niki enten hadise. Oleh gak percaya, mergo sampean gak pernah praktek no. Praktek yang kita alami dari kecil dulu, nak awake dhewe sakit mesti nang dokter sik. Urung mari padahal kan? Nang dokter meneh. Urung mari kan? Nang dokter meneh. Terus sampai pada datang kesembuhan dari dokter, sehingga kita yakin di sana ada kesembuhan. Lah orang-orang dulu banyak mengalami di balik sedekah ada kesembuhan. Itu benar. Sebab praktek. Ngoten. Kemudian yang ketiga, An-Hasarat Haris qala Nabi sallallahu. Sedekah itu bisa menjadi penjaga. La dalile pundi hasinu amwalakum bisedekah. Penjaga harta kita dari kecurian, penjaga harta kita dari perampokan, penjaga harta kita dari kebanjiran, penjaga harta kita dari kebakaran, penjaga harta kita dari ditipu orang dan lain sebagainya. Itu musibah banyak. Dan tidak? Kita banyak kan? Mungkin pernah mengalami seperti itu. Maka kata Nabi, hasinu amwalakum bisedekah. Jaga harta kamu dengan sedekah. Maka kalau harta itu tidak disedekoi, maka harta itu akan banyak mengalami masalah. Rugi, ketipu orang, kebakaran, kebanjiran, diakali wong dan sak liya-liyane. Hilang, lali dan sakliya-liyane. Maka kata Nabi, hasinu amwalakum bisedekah. Jogo harta benda kamu, rumah kamu, kendaraan kamu, harta kamu, bahkan sawah kamu, tegal kamu, tanaman kamu, jualan kamu dengan apa? Sedekah. Ya Allah, aku sedekah ya Allah, jogo dodolanku. Jare ini dodolanku gak payu-payu, paling didukuni wong. Ya wis sedekah. Menang sedekah karo dukune. Ya kan? Kok bingung-bingung lah Pak ya kan? Menang sedekah. Ya ngoten niku. Yang keempat, annahu tudfi'u ghadab Rabb. Sesungguhnya sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Putih hadise as-sadaqatu tudfi'u ghadab Rabb. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Dan Gusti Allah niku sifate ngewahi. Kabeh hambane disukani kalih Gusti Allah. Sing gak seneng kalih Gusti Allah dikai, sing menentang kalih Gusti Allah dikai, sing pencelekan kalih Gusti Allah dikai, sing apik dikai, sing salat dikai, sing gak salat dikai, sing ngaji dikai, sing gak ngaji dikai. Nek masalah aweh, Gusti Allah zat sing paling awehan karo kabeh makhluke. Rasa khawatir. Kata orang dadi wong Islam pun tetap diwehi karo Gusti Allah. Sebab memang Allah itu zat yang maha pemberi, maha pengasih. Ar-Rahman Nir-Rahim. Tapi Ar-Rahim untuk orang yang beriman kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman seluruh makhluknya Allah disayang, dikasih oleh Allah. Tapi Ar-Rahim khusus untuk orang yang beriman di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Bisa difahami? Ar-Rahman sifat kasih sayangnya Allah untuk seluruh makhluk, yang menentang, yang taat, yang maksiat, yang pendosa, yang kafir, yang Islam, dikai kabeh. Sampai rasa meri. Kuwi memang sudah sifatnya Allah. Ya Allah, kula niki salat kok malah seret rezekine. Nek gak salat kok gak. Lu Ar-Rahmane Allah. Ya Allah, kula niki sawise taat kok malah gak tahu payu dodolanku. Biyen maksiat malah lancar. Rahmane Allah. Lah sing wong kae kok malah bejijatan malah luwancare pol. Wong kae bar welekan kok malah luwancare pol. Lho rahmane Gusti Allah rasa sampean bantah. Ning Ar-Rahim khusus wong sing iman besok tengah akhirat Allah. Pendosa ahli maksiat tetap ngincipi riyen neraka ngincipi. Ya, ngoten. Kemudian yang kelima, annaha ulfatul lil ikhwan. Sedekah itu menjadi sebab rakete kanca. Lha putih dalile as-sadaqatu hadiah tahadu tahabu. Sedekah itu hadiah, maka hendaknya kalian selalu memberikan hadiah satu sama yang lain, tahabu, kalian akan mencintai.
kalian akan saling mencintai. Gitu. Awake dhewe niki sing awean karo kanca apa duwene kayak hadiah, duwene parfum kayak hadiah parfum, duwene tasbih kayak hadiah tasbih, duwene siwak kayak hadiah siwak, duwene peci kayak hadiah peci, bareng kelencer nih hadiah, bar Mekah nih hadiah, ya kan? Masya Allah. Bar panenan niki hadiah ngoten. Sebab hadiah itu menjadikan saling mencintai. Satu orang mengasih hadiah, satu ini ngasih hadiah lagi, terus nanti akan terjaga rasa kecintaan di antara teman-teman kita. Sudah lihat insyaallah nggih? Iki karo kanca gak tau kei hadiah, karo wong tua gak tau kei hadiah, karo kiai gak tau kei hadiah. Wong kok lempeman terus iki piye gitu? Ya, sudah lihat insyaallah gitu? Allah. Lah hadiah iku gak kudu akeh, gitu. Karena ngeten lho. Sampean nggawa misalke parfum siji. Regane 10.000 misalnya. Terus sampean hadiahke wong sugih. Nak terima kon tuku parfum sing rega 5 juta mampu. Tapi ini hadiah beda. Orang sugih tadi tidak melihat hadiah ini regane 10.000. Yang dilihat ada wong iki kok jeh sayang karo aku. 10.000 itu bisa berharga melebihi daripada 1 juta. Sebab apa? Kepedulian dan kasih sayang dia kepada orang. Saged difahami insyaallah. Saged difahami insyaallah. Ora kok kudu wong kere terus sedekah, tidak. Lah nek wong sing butuhke kuwi wong gak duwe sedekah. Tapi hadiah itu lebih cenderung kepada satu penghormatan. Mula nak teng kiai niku, teng ulama, teng tiyang sing ketoke cukup-cukup niku ora sedekah. Biasane ampun sedekah, mboten sopan. Hadiah. Mboten. Pak Yai niki kula sedekah karo mangsamu. Kiai kon mangan sedekah. Niki hadiah. Napa? Nek mobil setunggal. Ngono, ya kan? Ya kan? Lha iki trimo nggo parfum siji sedekah. Kok piye caramu ngaji iki piye mbiyen kula kan? Aturane beda, Pak, ya kan? Sedekah kuwi aja nak ngeki wong sing mulya-mulya kuwi hadiah bahasane. Lebih enak. Misalnya sampean ketemu karo bupati. Mulai iki wonten hadiah nggih jenengan. Hadiah. Wonten. Ora sedekah, nek sedekah aku gak butuh sedekah, sak go mulih. Paham nggih? Carane ada. Sahabat kepada Nabi begitu, enggak sedekah. Nabi tidak memakan harta zakat, harta sedekah. Nabi hadiah. Kanjeng Nabi dihadiahi satu sahabat 1 mangkok susu. Ya Rasulullah ini hadiah untukku, 1 mangkok susu. Ya wis Kanjeng Nabi celuk kabeh. Wis susu sak gelas, Kanjeng Nabi ngangkon Abu Hurairah, celuk kabeh wong Ahlus Suffah. Sekitar wong 70 wong 100. Pikiran Abu Hurairah, wah iki kauman ngeleh tenan. Ki wis ngeleh sak pole malah kon nyeluk wong akeh-akeh ya Rasulullah. Tapi perintah Kanjeng Nabi manut diceluk kabeh Ahlus Suffah, sekitar 60-100 orang. Masyaallah. Delalah kuwi bejane Abu Hurairah. Setelah dipanggil semua Abu Hurairah sing manggil, wis sing paling bagian keri dhewe. Ya Abu Hurairah nya kayak kono. Waduh, iku kumanan pura. Abu Hurairah kayak kono. Kabeh itu ratusan orang sudah kenyang, terakhir Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, warki. Jengeleh pun ya Rasulullah. Baru Kanjeng Nabi minum. Begitulah pemimpin kita itu. Dia dapat hadiah itu tidak berpikir perutnya sendiri biar kenyang, tidak. Padahal Nabi sudah berhari-hari belum makan, tapi Nabi merasakan bagaimana umatnya belum makan. Barokah dipegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 mangkok bisa mengenyangkan ratusan orang. Barokah Kanjeng Nabi. Termasuk sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, apa yang pernah dibuat oleh Nabi, cara hidup Nabi, iku nak dilakoni barokah luar biasa. Paham? Nah, ngoten. Terus sing nomor piro nih? Sing nomor 6. Wasatis yang ke-6. An-haraqatu fi qulub. An-haraqatun fi fil qulub. Sesungguhnya sedekah itu bisa melembutkan hati. Man wajada fi qalbi qasawatan falyantasir sedekah. Barang siapa yang menjumpai hatine kok wates kaya watu, ndang sedekah.
gitu. Akeh kalau sedekah, maka barokah sedekah insya Allah akan jadi lembut hati itu. Ono wongi sidik-sidik tersinggung, sidik-sidik temperamen, nesu, marah, ngamuk, buanting, wah ini kurang sedekah nih, kurang sedekah nih. Saya itu nih, diselamati tenan hati nih ya, disedekoi, sedekah. Ya Allah lembutkan hati saya ya Allah, sedekah. Ya Allah lembutkan hati saya, sedekah. Ya Allah lembutkan hati saya, sedekah. Maka barokah sedekah, hati akan lembut. Setuju niat insyaallah kita. Wis dikoreksi masing-masing. Pokoknya awake dhewe nek sih nesunan, sih temperamen, ngamukan, buantingan, wus pokoknya gak karu-karuan. Sithik-sithik nesu, sithik-sithik nesu, sithik-sithik nesu, sedekah sing akeh. Insyaallah hatinya lembut. Sampeyan tinggali wong sing sregep sedekah niku lembut-lembut wong. Sing biasane nesunan iku wong sing pelit. Gitu to. Gitu. Sing biasane nesunan wong pelit. Wong nek sing awen niku lembut atine. Niku sudah dibuktikan niku. Nah niki hadis kok sampean bantah lah gitu. Mboten kula niki hadis Kanjeng Nabi. Kemudian wasabi anha tazidu fil umur. Niki sing terakhir gitu. Yang ketujuh keutamaan sedekah itu annaha tazidu fil umur. Sesungguhnya sedekah itu bisa menambah umur. Qala Nabi alaihi salatu wasalam as-sadaqatu turaddul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu bisa menjauhkan bencana dan menambah umur. Wis, piye carane tambah? Ya sembuh, pokoknya sedekah sampean. Jadi akan dijauhkan dari bala dan umurnya akan ditambah oleh Allah SWT.